Yang berikut kita akan telaah mengenai gaya kolom. Ya. Kolom berhasil mengidentifikasi gaya interaksi yang terjadi pada dua muatan listrik. Ya. Nah, kalau Newton, gaya gravitasi yang terjadi hanya satu jenis. Ya. Dalam hal ini gaya tarik menarik. Tapi kolom karena muatan terbagi tiga atau yang menimbulkan gaya terbagi dua, ada positif dan negatif, maka gaya interaksinya ada dua. Hasil pengamatan kolom, jika muatannya sejenis, apakah sama-sama positif atau sama-sama negatif, didekatkan pada jarak tertentu, kedua muatan ini akan mengalami gaya tolak. Tapi jika muatannya berbeda tanda, positif dengan negatif, maka akan terjadi apa? Gaya tarik menarik. Itulah interaksi gaya elektrostatis yang ditemukan oleh siapa? Oleh kolom. Ya, terjadi gaya tarik kalau berbeda jenis, terjadi gaya tolak kalau sejenis. Nah, kolom terinspirasi dari hukum gravitasi Newton. Ingat, hukum gravitasi Newton kemarin apa? F sama dengan konstanta dikali dengan M1 dengan M2 dibagi jarak dikuadratkan. Nah, di sini si kolom juga mengacu ke teori gravitasi Newton. Katakanlah ini muatan, anggaplah Q1, kemudian pada jarak tertentu, ya, misalkanlah jaraknya R, ada muatan kedua, kita misalkanlah muatannya Q2. Nah, kalau kita buat ini berlainan jenis, terjadilah interaksinya gaya tarik menarik. Besar gaya tarik yang dialami muatan pertama, nilainya sama dengan gaya interaksi yang dialami muatan kedua. Ya, ini mirip dengan hukum gravitasi. Pertama tergantung konstanta pembanding atau konstanta kolom. Yang kedua tergantung kepada perkalian massa elektrik atau muatan listrik dibagi dengan jarak keduanya dikuadratkan. Inilah hukum kolom. Q1 kali Q2 dibagi dengan R kuadrat. Baik, di situ ada nilai K. K ini konstanta di mana nilainya adalah 1/4V epsilon 0. Yang mana nanti kalau ini kita masukkan nilai epsilon 0-nya, nilai K nanti ada dua. Jika kita berhitung dalam satuan internasional atau MKS, nilai K adalah 9 dikali dengan 10 pangkat 9, ya. Satuannya Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Sedangkan jika kita berhitung dalam CGS, ya, atau satuan kecil, nilai K 1, ya. Dalam CGS nilai K sama dengan 1. Lalu di sini ada epsilon 0. Epsilon 0 ini permitivitas medium, ya, permitivitas ruang hampa. Ini nilainya adalah 8,85 dikali 10 pangkat minus 12, ya. Satuannya adalah kolom kuadrat dibagi Newton kali meter kuadrat. Untuk konstanta tidak perlu dihafal, nanti biasanya di soal ada, ya. Nah, berikut, seandainya muatan berada di medium tertentu, ya, selain udara, maka kalau pada medium tertentu, ya, gaya interaksinya sebagai berikut, ya. Gaya di medium adalah
seperkonstanta medium dikali dengan gaya ketika di udara. Ya. Nah, kalau udara gayanya adalah, maksudnya mediumnya udara ya, K Q1 kali Q2 dibagi R kuadrat, maka ini bisa kita tulis gaya di dalam medium tertentu, misalnya di dalam air. Siapa tahu kita bosan tinggal di darat, kita pindah ke air, hidup bersama SpongeBob, Patrick dan Sandy di bawah ya. Kita melakukan percobaan hukum Coulomb, maka di sana tidak lagi rumusnya ini. Ini rumusnya kalau ya kita belajar fisika di darat. Begitu kita tinggal di dalam laut, nah inilah rumusnya. K medium dikali dengan K konstanta Coulomb dikali Q1 dengan Q2 dibagi R kuadrat. Inilah gaya elektrostatis atau gaya Coulomb. Setelah ini kita akan pertajam pemahaman kita dengan menjawab soal-soal.